Ya, saudara, kami lanjutkan dialog Sapa Indonesia Pagi berkaitan dengan kita sedikit membahas apa yang kita saksikan kemarin di persidangan lanjutan untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Kemarin persidangan menghadirkan saksi ahli hukum pidana dan juga ahli psikologi forensik. Kami hadirkan juga pagi hari ini dua pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan dan juga pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Mas Reza, sebelum jeda tadi Kang Asep mengatakan ada yang belum tergali hal-hal yang berkaitan dengan mengapa seseorang bisa melakukan sesuatu. Kalau berencananya apa segala macam sudah clear sebetulnya. Bahkan ahli pidana kemarin kita sebut saja hanya menegaskan apa yang sebenarnya sudah terang benderang, kira-kira begitu. Maka Kang Asep mengatakan sebetulnya nggak perlu ahli hukum pidana, orang semuanya juga udah mengerti lah, kira-kira begitu kan. Nah Mas Reza, Anda setuju bahwa ada hal-hal yang berkaitan dengan pembunuhan berencana ini, nah secara psikologi, saya kerucutkan lagi jadi psikologi forensik, karena ada kejadian kriminalnya begitu, dari karakter orang yang biasa saja, alim, baik-baik, ternyata bisa melakukan juga tindakan kriminal. Anda pernah ngobrol dengan kami mengenai hal ini, nah itu yang kemarin justru belum tergali. Anda setuju, Mas Reza? Pertama, mari kita bangun keinsafan bersama bahwa kehadiran psikologi di ruang hukum tidak semata-mata membuat profiling. Ini bukan tes kepribadian. Itu satu. Ya. Yang kedua, memahami bahwa yang dinilai oleh majelis hakim adalah tentang perilaku jahat manusia, isi dakwaan, maka yang paling dibutuhkan, yang paling relevan dan diharapkan bisa disodorkan oleh disiplin psikologi forensik adalah penjelasan tentang proses psikologis pemunculan perilaku jahat. Itu dia. Proses psikologis pemunculan perilaku jahat. Jadi pertanyaan, perencanaan itu bagaimana kita memahaminya dari perspektif psikologis? Orang yang berada di bawah tekanan kemudian melakukan kejahatan itu bagaimana penjelasannya secara psikologis? Nah, penjelasan tentang proses psikologis pemunculan perilaku jahat itulah yang sangat sering tidak saya temui, tidak bisa saya resapi, tidak bisa saya pelajari, betapapun ruang sidang sudah menghadirkan ahli dari disiplin psikologi. Jadi pertanyaan-pertanyaan, sekali lagi, apakah ini bisa disebut sebagai perilaku pembunuhan berencana? Tidak terjawab. Apakah kita bisa pahami bahwa klaim seseorang menembak karena di bawah tekanan? Tidak bisa terjawab. Apakah seseorang terlibat sebagai merekayasa cerita bohong? Tidak terjawab. Ya. Karena padahal itu harusnya bisa dijelaskan. Begitu Mas Reza ya? Itu yang lebih dibutuhkan untuk proses persidangan. Nah, keinsafan itu yang harus kita pahami. Jadi jangan kita sekali lagi semua ya, termasuk mengingatkan saya diri sendiri, bahwa psikologi itu seolah-olah di ruang sidang hanya menghadirkan tes kepribadian saja, tes kecerdasan saja, tidak. Tapi proses psikologis pemunculan perilaku jahat itu yang sangat bermanfaat bagi proses hukum. Oke, ini jadi masukan bagi persidangan kita selanjutnya, atau mungkin masih sempat di persidangan kali ini karena masih cukup panjang, walaupun saya harus ada jadwal yang ditentukan. Kang Asep, tapi saya ingin membayangkan bahwa apakah seorang saksi ahli ketika hadir persidangan itu memang dibolehkan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya keilmuannya sebetulnya dibutuhkan dalam persidangan seperti Mas Reza katakan, atau hanya menunggu saja ditanya dan kemudian dijawab. Jadi kalau pertanyaannya kemarin memang profiling umum dari jaksa penuntut umum dan majelis hakim, ya dia harus jawab itu sehingga dia tidak punya kesempatan untuk menjelaskan yang lebih jauh yang seperti diharapkan Mas Reza. Kang Asep. Ada dua hal yang sampaikan. Pertama, memang saya nyambung dari pernyataan Mas Reza ya. Satu, yang diadili itu perbuatan, maka disebut tindak pidana, bertindak. Nah, lain tempus waktu dan waktu. Jadi yang dinilai itu perbuatan ketika waktu dan tempat itu. Jadi ada pembatasan. Itu berkaitan dibuktikan oleh disiplinnya Mas Reza. Kemudian kedua, dihadirkan di persidangan itu kembali kan yang menghadirkan siapa? Dia mau ngejar apa? Ngejar itu untuk ngecek perbuatannya itu untuk mendukung, kalau ini dihadirkan oleh JPU berarti mendukung dakwaannya karena jaksa menuntut perbuatan pidana pada waktu itu, ya jelaskan situ, jangan jelaskan yang lain-lain tadi. Kenapa dia melakukan itu, situasinya gimana, kenapa terjadi, jadi pada waktu itu pertama. Kedua,
Nah, kalau penasihat hukum atau penegak salah umum lah, penegak hukumnya bertanya harusnya dibatasin. Jadi jangan tanya yang enggak atau lagi dengerin kuliah gitu kan. Ya. Nah, atau juga ahli harus menjelaskan juga tadi yang katakan Mas Reza, saya ini di sini ya menjelaskan karena ilmunya luas, saya batasi perbuatan ini, jadi tidak yang lain-lain seharusnya dilakukan. Tapi biasanya juga beberapa ahli ya ditanya dia jawab. Jadi kayak tadi pendaftaran pegawai negeri atau pendaftaran pegawai perusahaan datang ditanya jawab, ditanya harusnya saya ini menjadi pegawai jurusan cleaning service. Oke. Apapun lah namanya. Jadi ketika jangan seluruh kan di kantor tidak semua profesi akan diterima kan. Makanya sekali lagi yang dihadirkan itu jawablah pertanyaan yang berkaitan. Kalau tidak berkaitan ya jangan dijawab karena tidak berkaitan dengan perkara. Atau sebaliknya yang nanya juga ya harus ngerti ini masalahnya apa. Perkosaan, pembantaian, atau penganiayaan atau pembunuhan. Jadi dibatasi karena KUHP itu banyak pasalnya gitu kan. Jadi ketika ditanya pasalnya keseluruhan di KUHP itu banyak tindak pidana. Dan di dakwaan pembunuhan dan merusak menghilangkan barang bukti untuk FS. Yang lainnya cuma pembunuhan 338, 340. Tanya kepada ahli situasi itu dilakukan. Apa mereka situasinya gitu. Pada waktu itu ya kejadian di lokasi tembusnya. Oke. Dari peristiwa yang kemarin, Mas Reza sudah mengatakan bahwa jadinya nggak terungkap mengapa seseorang akhirnya melakukan ini, akhirnya melakukan itu, mengapa kemudian sampai terjadi hal-hal berencana tindak kriminal dan lain-lain. Itu jadi tidak terjawab karena fokus pada profiling. Selama ini, apakah memang, ini kan semua juga kolega-kolega Anda begitu, Mas Reza, ada kendala untuk melakukan ini di persidangan sehingga sebetulnya persidangan ini tidak saja menjadi bisa kuliah umum, tapi sepenting-pentingnya adalah mengungkap mengapa kejahatan itu bisa terjadi dari sisi psikologi ya. Kan ini jadi sayang begitu, Mas Reza. Ada kendala yang dengan Anda ketahui? Segala kerendahan hati, dengan segala keterbatasan yang saya punya, saya tetap lagi-lagi ingin menginsafkan diri kita bersama. Bahwa psikologi forensik itu mengabdi pada hukum. Dengan kata lain, konsekuensinya adalah karena kita mengabdi pada hukum, maka kita harus buka hukum. Kita harus buka undang-undang. Karena di buku-buku hukum itulah justru tersedia panduan bagi kita untuk berpikir dan bekerja. Contoh, ini ada tugas untuk mengecek apakah orang ini diperkosa atau tidak, secara umum ya. Nah, karena pokok persoalannya adalah mengecek apakah orang ini diperkosa atau tidak diperkosa, maka tidak cukup bagi kita untuk membuka buku teks psikologi saja, tapi kita harus buka buku hukum terkait, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di situ panduan berpikir dan bekerjanya tersedia, yaitu untuk membuktikan apakah seseorang itu diperkosa atau tidak diperkosa, dibutuhkan 3 hal. 1, keterangan saksi dan atau korban. 2, alat bukti lainnya. 3, keyakinan hakim. Nah, sekarang kita bicara yang kedua ini. Kita bicara tentang alat bukti lainnya. Kita maknai sebagai keterangan ahli atau katakanlah pemeriksaan. Pemeriksaan apa? Pemeriksaan perkosaan. Pertanyaannya, ahli apakah yang paling relevan? Pemeriksaan apakah yang paling dibutuhkan untuk mengecek apakah seseorang diperkosa atau tidak diperkosa? Mari kita buka hukum yang lain, yaitu KUHP. Karena disitulah tersedia definisi hukum tentang perkosaan. Di dalam KUHP, definisi hukum tentang pemerkosaan adalah ringkasnya penetrasi, aktivitas fisik, dampaknya terhadap fisik, karena ini delik material. Dengan kata lain, kita paham sekarang bahwa ternyata untuk memeriksa fisik, memeriksa dampak fisik, memeriksa perbuatan fisik berupa penetrasi, ini domainnya ada di ilmu kedokteran, bukan disiplin lainnya. Artinya, sudah selesai bahwa ternyata tugas psikologi forensik tidak bisa membuktikan apakah seseorang betul-betul diperkosa atau tidak diperkosa. Karena domain untuk memeriksa aktivitas fisik dan dampak fisik akibat penetrasi itu berada di kedokteran. Jadi katakanlah, PC disebut-sebut mengalami trauma, mengalami guncangan jiwa akibat perkosaan. Maksimal kita hanya bisa menakar tentang traumanya. Benar-benar trauma atau pura-pura trauma. Kalaupun dianggap benar-benar trauma, bukan rekayasa, kita terbentur untuk memastikan apakah trauma itu sungguh-sungguh semata-mata disebabkan oleh perkosaan atau oleh peristiwa yang lain. Psikologi forensik tidak mampu menjawabnya. Selesai sudah.
Oke. Nah, hal-hal ini Kang Asep yang bisa menjadi masukan bagi persidangan-persidangan yang mudah-mudahan ngobrol kita ini jadi lebih tajam berkaitan dengan persidangan-persidangan kita bisa menjadi lebih pas nanti dalam menghadirkan saksi dan ahli begitu. Anda setuju dengan apa yang disampaikan Mas Reza? Ya, tadi kan itu bukan di dunianya Mas Reza. Sebenarnya kan ada satu kata. Kalau orang diperkosa ya ada visum gitu. Kalau nggak ada visum, Iya. mau visum banyak forensik kan, ke dokter. Ya tadi saya katakan ke puskesmas minimal kan. Nah tapi kalau nggak ada ya sekarang adalah pakai PCR atau antigen aja kalau terlambat. Oke. Karena ya kita jadi mengerti dari Mas Reza. Sebetulnya Mas Reza, saya termasuk orang yang saya harus mengakui bahwa secara umum, wah ini mungkin akan ketahuan nih dia berbohong atau tidak, atau traumanya beneran atau tidak. Anda menjelaskan tadi kalau iya dia betul traumanya itu karena apa? Itu pun harus ada pembuktiannya atau masih tanda tanya. Hal-hal semacam inilah yang sebetulnya masing-masing saksi ahli yang hadir persidangan betul-betul fokus pada masing-masing disiplin ilmunya dan semua kita balik kepada hukumnya. Kang Asep singkat. Ya, sebelum lupa ya. Kalau dikatakan kredibel, dia seorang dokter loh kesehatan. Kalau diperkosa pasti kan harus visum. Kenapa nggak visum? Berarti nggak kredibel dong. Iya. Nah hal semacam ini ya Kang yang mungkin betul-betul kita harus pahami di dalam sebuah sidang. Kita juga masyarakat betul-betul harus melihat secara menyeluruh atau mendalam dari berbagai aspek. Tentu bahwa masih ada hal-hal yang kurang dalam sebuah persidangan untuk mengungkap semuanya sebetul-betulnya atau seterang benderang yang kita inginkan. Saya terbatas waktu, tapi terima kasih untuk wawasan dan bagaimana cara kita kemudian melihat sebuah persidangan dari sidang yang panjang ini berkaitan dengan kasus pembunuhan Joshua. Mas Reza, Kang Asep, terima kasih untuk ngobrolnya pagi hari ini. Kita ketemu lagi. Terima kasih Mas Bayu, terima kasih Pak Asep. Ya, salam sehat.